Yesus sahabatku, sahabat setia. Shalom, sahabat sinar kasih. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan yang bertema menjaga kerendahan hati. Diambil dalam Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sahabat sinar kasih, John Stott adalah seorang teolog pendeta Anglikan dan penulis Kristen yang sangat berpengaruh dari Inggris. Ia dikenal dengan karya-karyanya yang mendalam, seperti Basic Christianity dan The Cross of Christ, yang terus menjadi referensi bagi banyak orang Kristen. Stott menjalani hidup dengan kesederhanaan dan dedikasi terhadap pelayanan. Sahabat sinar kasih, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi dan kita semua agar hidup dalam kerendahan hati, dalam bentuk nyata, yaitu menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Selalu ada kecenderungan untuk membangun menara Babel agar menonjol dan terkenal. Namun, apabila ia telah menjadi manusia baru, ia bisa berbalik 180 derajat, yaitu menjadi orang yang rendah hati, yang menyadari bahwa pelbagai kondisi yang ada padanya dan prestasi yang dicapainya bukanlah berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah Bapa yang oleh Roh-Nya mengaruniakan itu semua. Sahabat sinar kasih, Rasul Paulus meneladani Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup dalam kerendahan hati. Semua kebanggaan di masa lalunya dianggapnya sampah, dan pengenalannya terhadap Kristus itu dijadikan sebagai hal yang paling utama. Itulah sebabnya ia mengajak jemaat Filipi untuk juga meneladani Yesus Kristus yang begitu rendah hati, Allah yang menjadi manusia, berstatus hamba, dan rela sampai mati di kayu salib. Jagalah kerendahan hati dengan sebaik-baiknya, setinggi apapun prestasi kita, sebab Allah berkenan akan hal itu. Tuhan Yesus memberkati. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu.